Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fadila dengan NPM 25081010062. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika. Materi ini merupakan salah satu metode penting dalam matematika diskrit, khususnya untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, pengertian kuantor dalam logika matematika. Yang kedua, pengertian induksi matematika. Yang ketiga, prinsip induksi sederhana. Yang keempat, contoh pembuktian menggunakan induksi. Yang kelima, prinsip induksi kuat. Yang keenam, contoh kesalahan dalam pembuktian induksi. Oke. Pertama, kita akan menjelaskan Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kuantor atau quantifer. Adalah simbol dalam logika matematika yang digunakan untuk menyatakan banyaknya elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu pernyataan. Yang pertama, ada kuantor universal yang disimbolkan dengan huruf A terbalik yang biasa disebut untuk semua. Contohnya, untuk semua X anggota A, X lebih besar dari 0. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, maka pernyataan ini benar. Mengapa benar? Karena semua elemen dalam himpunan tersebut memang lebih besar dari 0, sehingga pernyataannya benar. Yang kedua adalah kuantor eksistensial dengan lambang E namun hadap ke kiri, atau biasa disebut ada atau terdapat setidaknya satu. Contohnya, ada elemen X dalam A yang lebih besar dari 10. Misalnya, A himpunan 5, 8, 12. Karena 12 lebih besar dari 10, maka pernyataan ini benar. Yang ketiga adalah eksistensial unik dengan simbol ada tepat 1 atau E, ada tanda serunya. Contohnya, ada tepat 1 X anggota bilangan asli sehingga X kuadrat sama dengan 1. Jawabannya adalah X sama dengan 1. Karena hanya satu bilangan yang memenuhi, maka pernyataan ini benar. Selanjutnya kita masuk ke induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Misalnya, kita ingin membuktikan beberapa hal. Misalnya, pernyataan bawah ini membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah n buka kurung n tambah 1 dibagi 2.
Contoh yang kedua, membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Contoh-contoh lainnya, setiap bilangan bulat positif n, buka kurung n, lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Yang kedua, untuk semua n lebih dari 1, n kubik ditambah 2n adalah kelipatan 3. Yang ketiga, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya. Hanya sekali saja. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan terjadi adalah n buka kurung n kurangi 1 dibagi 2. Contoh yang keempat, banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2n. Untuk yang kelima, untuk membayar biaya pos sebesar n sen, buka kurung n lebih dari sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematik, kita tentu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat ini tidak mungkin. Nah, mengapa perlu induksi? Misalnya, kita ingin membuktikan jumlah bilangan ganjil pertama sama dengan n sama dengan 1, 1 sama dengan 1 kuadrat itu benar. N sama dengan 2, 1 ditambah 3 sama dengan 4 sama dengan 2 kuadrat. N sama dengan 3, 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9 sama dengan 3 kuadrat. N sama dengan 4, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16 sama dengan 4 kuadrat. Tetapi nilai n tidak terbatas. Tidak mungkin kita mengecek satu persatu sampai tak terhingga. Karena itu digunakan metode induksi matematika. Prinsip induksi sederhana. Misalkan P dari N tujuannya adalah membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan positif. Untuk membuktikannya cukup 2 langkah. Yang pertama, P 1 benar. Yang kedua, jika P dari N benar, maka P dari N tambah 1
juga benar. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau biasa disebut andaian yang menyatakan bahwa P dari N benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan positif. Induksi matematika juga sering dianalogikan dengan domino. Bayangkan terdapat deretan domino. Jika domino pertama dijatuhkan, setiap domino menjatuhkan domino berikutnya, maka semua domino akan terjatuh. Ini sama dengan konsep induksi matematika. Contoh pembuktian pertama. Contoh 1. Buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dari N tambah 1 dibagi 2. Penyelesaiannya, misalkan P dari N menyatakan proposisi bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N buka kurung N tambah 1 bagi 2. Yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N sama dengan N kali N tambah 1 dibagi 2. Kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi sebagai berikut. Basis induksi P dari 1 benar karena untuk N sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 1 dari 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Langkah induksi misalkan P dari N benar, yaitu asumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai N sama dengan N buka kurung N tambah 1 dibagi 2 adalah benar hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P N tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ditambah buka kurung N tambah 1 sama dengan N tambah 1 tambah N tambah 1 tambah 1 dibagi 2. Untuk membuktikan ini menunjukkan bahwa di dalam kurung itu ada N tambah 1. Itu menyatakan bahwa induksi ini benar. Contoh yang kedua, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama N kuadrat. Basis induksi N sama dengan 1. Jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Ini benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Langkah induksi
andaikan P dari N benar, yaitu pernyataan adalah benar, hipotesis induksi, catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N kurangi 1. Kita harus memperlihatkan bahwa P N tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2N kurangi 1 ditambah 2N tambah 1 sama dengan N tambah 1 kuadrat. Juga benar. Hal ini dapat kita menunjukkan sebagai berikut ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah buka kurung 2N kurangi 1 ditambah 2N tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 2N kurangi 1 ditambah 2N tambah 1 sama dengan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 sama dengan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 sama dengan buka kurung N tambah 1 tutup kurung kuadrat. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan, maka jumlah buah ganjil positif adalah N kuadrat. Prinsip induksi dirapatkan. Prinsip ini digunakan jika pembuktian dimulai dari angka tertentu. Prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk N lebih sama dengan 1. Untuk sembarang N lebih sama dengan N 0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan atau Generalized Induction Principle. Misalnya, P dari N adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P N0 benar, dan yang kedua, jika P dari N benar, maka P buka kurung N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari N0. Contoh yang ketiga, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, membuktikan dengan induksi matematik bahwa 2 0 ditambah 2 1 ditambah 2 kuadrat ditambah sampai 2N sama dengan 2N tambah 1 dikurangi 2. Nah, cara penyelesaiannya basis induksi untuk 0 N sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 0 sama dengan 2 0 tambah 1 dikurangi 1. Ini jelas benar, sebab 2 0 adalah 1 sama dengan 2 0 tambah 1 dikurangi 1. Sama dengan 2 1 kurangi 1. Sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Langkah induksi, andaikan bahwa P dari N benar, yaitu 2 0 tambah 2 1 tambah 2 kuadrat sampai 2N adalah 2 ditambah N tambah 1 dikurangi 1 adalah benar hipotesis induksi. Karena
kita harus menunjukkan bahwa P buka kurung N tambah 1 juga benar, yaitu 2, 0 tambah 2, 1 ditambah 2 kuadrat sampai 2N ditambah 2N tambah 1 sama dengan 2 buka kurung N tambah 1 tambah 1 dikurangi 1 juga benar. Ini kita tunjukkan sebagai berikut. 2, 0 tambah 2, 1 ditambah 2 kuadrat ditambah sampai 2N ditambah 2N ditambah 1 sama dengan 2, 0 ditambah 2, 1 ditambah 2 kuadrat tambah sampai 2N ditambah 2N tambah 1 2N tambah 1 dikurangi 1 ditambah 2N tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 2N tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2N tambah 2 kurangi 1 2N plus 1 ditambah 1 dikurangi 1. Karena langkah 1 dan 2 keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N. Terbukti bahwa 2, 0 ditambah 2, 1 ditambah 2 kuadrat sampai 2N sama dengan 2 ditambah 1 kurangi 1. Untuk semua N kurang dari 1 dibuktikan dengan induksi matematik bahwa N kubik tambah 2N adalah kelipatan 3. Penyelesaiannya, basis induksi untuk N sama dengan 1, maka 1 kubik ditambah 2 dari 1 sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi P dari 1 benar. Yang kedua, langkah induksi. Misalkan P dari N benar, yaitu proposisi N kubik ditambah 2N adalah kelipatan 3. Hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P buka kurung N tambah 1 juga benar, yaitu N tambah 1 kubik 2 buka kurung N tambah 1 adalah kelipatan 3. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Buka kurung N ditambah 1 kubik ditambah 2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung sama dengan buka kurung N kubik ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ditambah buka kurung 2N ditambah 2 tutup kurung sama dengan buka kurung N kubik ditambah 2N tutup kurung ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 3 sama dengan N kubik ditambah 2N ditambah 3 buka kurung N kuadrat ditambah N ditambah 1. Nah, di sini memperlihatkan bahwa N kubik ditambah 2N adalah kelipatan 3 atau dari hipotesis induksi. 3 buka kurung N kuadrat ditambah N ditambah 1 juga kelipatan 3. Maka N buka kurung N kubik ditambah 2N ditambah 3 buka kurung N kuadrat ditambah N ditambah 1 adalah jumlah 2 buah bilangan kelipatan 3. Sehingga buka kurung N kubik ditambah 2N ditambah 3 buka kurung N kuadrat ditambah N ditambah 1 juga kelipatan 3. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua N
lebih dari sama dengan 1, N kubik ditambah 2N adalah kelipatan 3. Latihan 1. Untuk tiap N lebih dari sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan N sisi adalah 180 buka kurung N kurangi 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Nah, untuk yang pertama basisnya, untuk nilai N sama dengan 3, poligon akan terbentuk segitiga dengan jumlah sudut 180 derajat. Jumlah sisi sebanyak 3, sehingga 180 3 dikurangi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi untuk N sama dengan 3, proposisi benar. Yang kedua, langkah induksi, asumsikan bahwa jumlah sudut dalam poligon dengan N sisi yaitu 180 buka kurung N kurangi 2 derajat adalah benar atau hipotesis induksi. Kita ingin menunjukkan bahwa jumlah sudut poligon yang memiliki N ditambah 1 sisi adalah 180 buka kurung N tambah 1 dikurangi 2 derajat sama dengan 180 buka kurung N kurangi 1 derajat. Oke, selanjutnya prinsip induksi kuat. Kadang-kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Untuk itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat, strong induction principle. Misalkan, P dari N adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa P dari N benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari N 0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu yang pertama, P dari N 0 benar, dan jika P dari N 0 P kurung N 0 tambah 1 sampai P dari N benar, maka P tambah 1 juga benar untuk semua N lebih dari sama dengan N 0. Pada poin 2 terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan P N 0 P N 0 tambah 1 P dari N benar.
Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.